Secangkir kopi hitam yang mengepul di pagi hari bukanlah sekadar minuman biasa. Di balik kepahitannya, tersimpan rahasia kesehatan yang telah dibuktikan oleh waktu dan penelitian ilmiah. Dari zaman nenek moyang hingga era modern, kopi telah menjadi teman setia yang menyertai perjalanan hidup manusia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, apakah Anda rutin minum kopi hitam setiap hari, dan apa yang paling Anda rasakan setelah meminumnya? Mungkin Anda seperti Pak Dharma, 72 tahun, yang tak pernah melewatkan ritualnya setiap pagi, duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Ini bukan soal kafein, katanya pada cucunya yang sering menatap heran. Tapi ini soal rasa hidup. Bagi Pak Dharma, kopi bukan sekadar minuman. Ini adalah teman setia yang menemaninya sejak muda. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan tiap kali ia menyesap kopi itu. Ada semacam getaran kecil yang membuat tubuh terasa hangat dan pikiran lebih jernih. Mungkin itulah sebabnya ia merasa tetap bertenaga walau usia sudah lanjut. Bahkan beberapa kali ia berkata bahwa kopi membantunya lebih mudah mengingat hal-hal kecil, seperti letak kunci, jadwal kontrol, atau bahkan nama teman lama. Di banyak rumah lain, cerita seperti ini mungkin juga terjadi. Seorang lansia yang menjadikan kopi sebagai teman pagi, sebagai penghangat hati, sebagai pemantik semangat. Tapi benarkah kopi bisa memberikan manfaat nyata bagi kesehatan orang tua? Pertanyaan ini bukan sekadar basa-basi. Banyak dari kita yang mungkin khawatir. Apakah aman bagi lansia meminum kopi setiap hari? Apakah benar kopi bisa memberikan dampak positif? Atau malah sebaliknya? Sebab di luar sana, informasi soal kopi sering simpang siur. Ada yang bilang berbahaya, ada juga yang menganggapnya obat alami. Nah, disinilah kita akan mulai menggali satu persatu. Tidak dengan istilah medis yang rumit, tapi dengan bahasa yang bersahabat dan mudah dipahami. Kita akan bahas secara ilmiah namun tetap ringan 7 fakta mengejutkan dari kopi pahit untuk lansia. Dan yang ketiga bisa jadi benar-benar mengubah pandangan Anda tentang minuman ini. Lalu apa sebenarnya kandungan dalam secangkir kopi yang membuatnya begitu istimewa? Kenapa tubuh bisa terasa lebih segar, pikiran lebih tajam, dan mood jadi lebih baik setelah meminumnya? Mari kita bongkar rahasianya. Dimulai dari satu hal yang sering kita abaikan. Apa sebenarnya isi dari secangkir kopi itu, dan bagaimana tubuh kita meresponnya? 1. Kopi meningkatkan energi dan ketajaman mental. Pernahkah Anda berpikir, kenapa hanya dari satu tegukan kopi, tubuh bisa langsung terasa lebih hidup, mata lebih terbuka, pikiran lebih tajam, dan suasana hati membaik, seolah beban hidup jadi ringan? Apakah itu sekadar sugesti? Atau memang ada sesuatu yang nyata bekerja di dalam tubuh? Jawabannya, ya, ini bukan sekadar perasaan subjektif. Di balik secangkir kopi hitam, ada mekanisme biokimia yang bekerja dengan sangat efisien. Kafein, zat utama dalam kopi, adalah stimulan ringan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Begitu masuk ke tubuh, kafein menyusup ke otak dan mulai memblokir zat bernama adenosin, yaitu zat yang membuat kita merasa mengantuk. Saat adenosin diblokir, otak menjadi lebih aktif dan muncul efek segar serta peningkatan perhatian. Tapi efek kafein tidak berhenti di otak saja. Ia juga mempercepat denyut jantung dan meningkatkan aliran darah ke otak serta otot. Inilah yang membuat tubuh terasa lebih siap bergerak. Mirip seperti mesin mobil yang dipanaskan sebelum jalan, lebih mulus, tidak tersendat-sendat. Bagi lansia, manfaat ini sangat terasa karena seiring bertambahnya usia, sistem metabolisme tubuh mulai melambat secara alami. Banyak lansia merasa energinya menurun drastis, terutama di pagi hari. Disinilah secangkir kopi bisa menjadi pendorong alami yang membantu tubuh kembali berfungsi optimal. Penelitian dari Journal of Nutrition and Healthy Aging menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kafein dalam jumlah sedang menunjukkan peningkatan performa kognitif dibandingkan yang tidak. Efek ini paling terasa pada aspek perhatian, waktu reaksi, dan kejernihan berpikir. Namun, penting untuk diingat bahwa peningkatan energi dari kopi bukan seperti ledakan tenaga dari minuman berenergi. Kopi bekerja secara lebih lembut namun tahan lama. Rasa semangat yang muncul bukan membuat tubuh gelisah, melainkan lebih ke arah kesiapan untuk memulai hari. Cara terbaik untuk memanfaatkan efek ini adalah dengan minum kopi di pagi hari, antara pukul Agustus 10 pagi, saat tubuh memang membutuhkan dorongan alami. Kombinasikan dengan sarapan ringan dan aktivitas fisik seperti jalan kaki santai selama Oktober 15 menit. Hindari minum kopi dengan perut kosong, terutama bagi yang memiliki masalah lambung.
Untuk takaran yang ideal, mulailah dengan satu cangkir kecil, sekitar 150 ml, dan rasakan bagaimana tubuh merespons. Jika tidak ada efek negatif seperti jantung berdebar atau tangan gemetar, berarti tubuh Anda cocok dengan dosis tersebut. 2. Kopi melindungi fungsi otak dan mencegah penurunan kognitif. Siapa yang tidak pernah lupa? Apalagi saat usia sudah lanjut, lupa menaruh kunci, lupa nama tetangga, atau bahkan lupa rencana belanja bisa jadi hal yang sering terjadi. Tapi yang jadi kekhawatiran banyak orang tua bukan soal lupa sepele itu, melainkan ketakutan akan penyakit seperti Alzheimer. Penyakit yang mencuri ingatan perlahan-lahan, membuat seseorang melupakan nama anaknya sendiri, jalan pulang, bahkan identitas diri. Namun tahukah Anda bahwa secangkir kopi setiap hari ternyata bisa menjadi pelindung kecil dari risiko penurunan fungsi otak tersebut? Berbagai penelitian ilmiah telah menemukan bahwa kafein dalam kopi memiliki efek perlindungan terhadap otak, terutama dalam mencegah gangguan kognitif ringan yang sering menjadi awal mula Alzheimer. Penelitian besar yang dilakukan oleh Universitas Florida Selatan menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kopi memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Bagaimana bisa secangkir kopi punya pengaruh sebesar itu? Jawabannya terletak pada gabungan antara kafein dan antioksidan dalam kopi. Kafein meningkatkan kewaspadaan otak dan sirkulasi darah ke bagian otak yang penting untuk memori. Sementara antioksidan bekerja menetralkan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel saraf. Keduanya bersinergi menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi otak untuk tetap aktif dan terlindungi dari kerusakan jangka panjang. Bagi sahabat sehat yang usia sudah lebih dari 60 tahun, menjaga kesehatan otak sama pentingnya dengan menjaga jantung atau tulang, karena otak adalah pusat dari semua aktivitas, berpikir, mengingat, bahkan merasa bahagia. Untuk memaksimalkan manfaat ini, konsumsilah kopi tanpa gula atau pemanis buatan. Tambahan gula justru bisa meningkatkan risiko inflamasi yang merusak sel otak. Kombinasikan rutinitas minum kopi dengan aktivitas yang melatih otak, seperti membaca, menulis, atau bermain permainan yang memerlukan strategi. Bu Rini, 69 tahun, bercerita bahwa sejak suaminya meninggal, ia sempat merasa pikirannya cepat lelah, sering bingung, dan mudah lupa. Namun sejak ia mulai membuat rutinitas baru, termasuk minum kopi setiap pagi sambil menulis di buku harian, ia merasa pikirannya lebih jernih. Entah kenapa saya jadi lebih mudah mengingat, tuturnya. Kadang memang masih lupa, tapi sekarang lebih cepat sadar dan bisa mengoreksi diri. Ini bukan kebetulan, karena selain efek kimia dari kopi, aktivitas seperti menulis, membaca, atau sekadar berbicara sambil minum kopi juga melatih otak tetap aktif. Stimulasi mental dan asupan nutrisi otak dari kopi menciptakan sinergi yang menjaga otak tetap awet muda. 3. Kopi menurunkan risiko diabetes tipe 2. Siapa sangka bahwa sesuatu yang dulu dianggap hanya sebagai pelepas kantuk ternyata bisa juga membantu mengatur kadar gula darah dalam tubuh? Ya, kopi yang seringkali dianggap berbahaya jika dikonsumsi sembarangan, justru menyimpan potensi besar dalam menurunkan risiko diabetes tipe 2, penyakit yang sangat umum menyerang lansia di Indonesia. Diabetes bukan hanya tentang gula-gula manis yang kita makan. Lebih dari itu, ini adalah gangguan metabolisme di mana tubuh tidak lagi bisa menggunakan insulin dengan efektif. Hasilnya, kadar gula darah melonjak dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan komplikasi mulai dari gangguan mata, kerusakan ginjal, hingga luka yang sulit sembuh di kaki. Namun di balik semua itu, studi-studi terkini menunjukkan bahwa rutin minum kopi tanpa gula bisa berperan sebagai pelindung alami. Penelitian besar yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health mengamati lebih dari 100.000 orang selama beberapa dekade. Hasilnya mencengangkan. Mereka yang rutin mengonsumsi kopi hitam menunjukkan penurunan risiko hingga 11 hingga 20% terkena diabetes tipe 2 dibandingkan yang tidak minum kopi. Bagaimana bisa kopi punya efek sebesar itu? Kuncinya ada pada senyawa bioaktif di dalamnya. Selain kafein, kopi mengandung zat bernama asam klorogenat, sejenis antioksidan kuat yang membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Artinya, setelah makan, kadar gula dalam darah tidak melonjak terlalu tajam. Ini membuat kerja insulin jadi lebih ringan dan mencegah resistensi insulin, yaitu kondisi yang menjadi akar dari diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kafein dalam dosis yang wajar juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, terutama jika dikonsumsi secara rutin dan tanpa tambahan gula. Tubuh lansia yang biasanya sudah mulai kesulitan mengatur kadar gula darah bisa mendapatkan dukungan dari efek ini, asal dikonsumsi dengan benar dan tidak berlebihan.
Tapi penting untuk dicatat, manfaat ini hanya bisa dirasakan jika kopi dikonsumsi dalam bentuk alaminya, yaitu tanpa gula, tanpa krimer berlebihan, dan bukan kopi instan sachetan yang penuh zat tambahan. Karena begitu kopi dicampur dengan gula tebal atau krimer manis, manfaat kesehatannya bisa hilang seketika, malah berubah jadi pemicu lonjakan gula darah. Bu Sari, 68 tahun, awalnya tidak percaya. Dulu ia punya riwayat gula darah yang naik turun. Hingga suatu hari, ia mencoba mengganti kebiasaan minum teh manis pagi hari dengan kopi hitam. Ia sempat ragu, takut asam lambungnya kambuh. Tapi setelah mencoba beberapa kali dengan takaran ringan dan perut sudah terisi, ternyata tubuhnya bisa menerima. Setelah 3 bulan rutin, hasil cek gula darah saya mulai stabil. Ceritanya, dokter juga bilang tidak masalah selama tidak ditambah gula. Untuk mendapatkan manfaat ini secara optimal, konsumsi kopi di pagi hari setelah sarapan, bukan saat perut kosong. Pilih kopi yang diseduh sendiri dari biji asli yang digiling, bukan kopi sachet instan. Jangan tambahkan gula, pemanis buatan, atau krimer. Jika belum terbiasa dengan rasa pahit, mulailah dengan kopi yang lebih encer, dan perlahan tingkatkan konsentrasinya seiring waktu. 4. Kopi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ vital yang paling sering jadi perhatian lansia. Tak heran, sebab jantung bekerja tanpa henti sejak kita lahir, memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi di usia 60, 70, hingga 80 tahun, jantung tidak sekuat dulu lagi. Pembuluh darah bisa mulai menyempit, tekanan darah bisa naik turun, dan risiko serangan jantung atau stroke pun jadi lebih tinggi. Maka pertanyaan besar muncul, apakah kopi bisa membantu menjaga kesehatan jantung? Jawabannya, ya. Tapi seperti biasa, dengan catatan dan pemahaman yang benar. Banyak orang mengira bahwa kopi berbahaya bagi jantung karena bisa menyebabkan jantung berdebar. Padahal, jika dikonsumsi dalam takaran wajar, kopi justru bisa mendukung kesehatan sistem kardiovaskular alias jantung dan pembuluh darah. Kuncinya adalah bagaimana tubuh tiap orang merespons, dan tentu saja seberapa banyak kopi yang dikonsumsi. Penelitian besar dari American Heart Association mengungkap bahwa konsumsi kopi sebanyak 1 hingga 2 cangkir per hari justru berkaitan dengan penurunan risiko gagal jantung. Kok bisa? Disinilah peran antioksidan dalam kopi kembali unjuk gigi. Senyawa seperti asam klorogenat, trigonelin, dan kafein membantu melawan peradangan dalam pembuluh darah. Ini penting karena peradangan adalah salah satu penyebab pembentukan plak yang menyumbat aliran darah. Dengan kata lain, kopi yang dikonsumsi dengan bijak bisa menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Selain itu, kafein sendiri punya efek sebagai vasodilator ringan. Artinya, ia membantu melebarkan pembuluh darah secara halus. Efek ini bisa meningkatkan sirkulasi darah, membuat tubuh lebih hangat, dan mencegah rasa dingin di tangan dan kaki yang sering dirasakan oleh lansia. Bahkan bagi sebagian orang, kopi juga membantu mencegah tekanan darah rendah yang bisa menyebabkan pusing atau lemas tiba-tiba saat bangun dari duduk. Tapi harus digarisbawahi, manfaat ini hanya berlaku jika takaran kopinya wajar, tidak berlebihan, dan tidak dicampur bahan tambahan yang merusak seperti gula berlebih, krimer tinggi lemak, atau pemanis buatan. Yang ideal, kopi hitam tanpa gula, diseduh dari biji asli. Bukan kopi sachet yang isinya lebih banyak gula daripada kopinya sendiri. Pak Slamet, 74 tahun, awalnya takut minum kopi karena punya riwayat darah tinggi. Tapi setelah konsultasi ke dokter dan mencoba minum kopi murni dalam takaran kecil, ia justru merasa lebih segar. Saya pikir jantung saya malah tambah sehat, badan rasanya hangat, jalan pagi juga makin enak. Katanya, ia hanya minum 1 cangkir pagi hari, dan tidak pernah sore atau malam agar tidur tetap nyenyak. Untuk mendapatkan manfaat ini secara maksimal, konsumsi kopi 1-2 jam setelah bangun pagi, bukan langsung saat bangun tidur. Pilih kopi yang rendah keasaman, seperti kopi yang disangrai medium atau dark. Jangan minum kopi terlalu panas, karena suhu terlalu tinggi bisa merusak lapisan lambung. Dan yang terpenting, batasi konsumsi hingga maksimal 2 cangkir kecil per hari. 5. Kopi meningkatkan ketahanan antioksidan tubuh. Antioksidan. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini di iklan-iklan produk kecantikan atau suplemen. Tapi tahukah Anda bahwa secangkir kopi hitam mengandung lebih banyak antioksidan daripada kebanyakan buah-buahan dan sayuran? Ini fakta mengejutkan yang jarang diketahui banyak orang.
Kopi adalah salah satu sumber antioksidan terbesar dalam pola makan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang konsumsi buah dan sayurnya masih minim. Apa pentingnya antioksidan bagi lansia? Bayangkan antioksidan seperti pasukan pemadam kebakaran dalam tubuh. Mereka menetralkan kebakaran kecil yang disebut radikal bebas, molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan. Saat usia bertambah, tubuh menghasilkan lebih banyak radikal bebas, sementara produksi antioksidan alami tubuh justru menurun. Ini menciptakan kondisi yang disebut stres oksidatif, yang menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, kanker, dan gangguan neurologis. Kopi kaya akan senyawa polifenol, khususnya asam klorogenat dan melanoidin yang terbentuk selama proses penyangraian. Kedua senyawa ini merupakan antioksidan kuat yang membantu memerangi radikal bebas, mengurangi peradangan kronis, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Sebuah penelitian di Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan bahwa kopi menyumbang lebih dari 60% asupan antioksidan harian pada beberapa populasi. Artinya, secangkir kopi di pagi hari bisa menjadi sumber antioksidan yang lebih efisien dibandingkan mengonsumsi banyak buah dan sayur. Meskipun tentu saja, kopi tidak menggantikan pentingnya konsumsi buah dan sayur. Bagi lansia, manfaat antioksidan dari kopi bisa sangat terasa pada kesehatan kulit, fungsi kognitif, dan kesehatan mata. Kulit menjadi lebih tahan terhadap kerusakan akibat sinar UV, pikiran tetap jernih, dan penglihatan terjaga dari degenerasi makula yang terkait usia. Ibu Mariam, 71 tahun, telah rutin mengonsumsi kopi sejak usia 40-an. Sekarang, banyak teman sebayanya sering kagum dengan kulitnya yang tetap kencang dan pikirannya yang masih tajam. "Saya tidak pakai krim mahal," katanya sambil tertawa. "Hanya kopi, air putih yang cukup, dan jaga pikiran tetap tenang." Untuk memaksimalkan kandungan antioksidan dalam kopi, pilih biji kopi yang baru disangrai, giling sendiri jika memungkinkan, dan segera seduh setelah digiling. Semakin lama kopi disimpan setelah disangrai atau digiling, semakin banyak antioksidan yang hilang. Juga, hindari menambahkan susu atau krimer berlebihan, karena protein susu dapat mengikat antioksidan dalam kopi dan mengurangi penyerapannya oleh tubuh. Nikmati kopi hitam, atau tambahkan sedikit madu alami jika ingin rasa manis yang lebih sehat. 6. Kopi menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mungkin terdengar kontraintuitif, mengingat kopi sering dikaitkan dengan gangguan lambung. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi, khususnya yang diseduh dengan baik dan diminum dalam jumlah tepat, sebenarnya bisa bermanfaat bagi sistem pencernaan lansia. Masalah pencernaan seperti sembelit, pencernaan lambat, dan mikrobioma usus yang tidak seimbang adalah keluhan umum di usia lanjut. Metabolisme yang melambat, kurangnya aktivitas fisik, dan perubahan pola makan seringkali menjadi penyebabnya. Dan disinilah kopi bisa membantu. Kafein dalam kopi bekerja sebagai stimulan alami untuk usus, meningkatkan motilitas, gerakan, saluran pencernaan, sehingga membantu makanan bergerak lebih lancar melalui sistem pencernaan. Ini seperti memberi dorongan lembut pada usus yang mulai malas bergerak di usia senja. Lebih dari sekadar efek kafein, senyawa dalam kopi juga mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Penelitian dari Universitas Texas menunjukkan bahwa peminum kopi rutin memiliki keragaman mikrobioma usus yang lebih baik, sesuatu yang sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Pak Harto, 69 tahun, berbagi pengalamannya. "Sejak kecil saya punya masalah bab lancar. Tapi sejak rutin minum kopi setiap pagi, perut saya jadi lebih teratur." Ia menambahkan bahwa dokternya bahkan mendukung kebiasaan ini, selama kopinya tidak berlebihan dan diminum setelah sarapan, bukan dengan perut kosong. Tentu saja, manfaat ini paling terasa jika kopi dikonsumsi dengan cara yang tepat. Hindari minum kopi dengan perut kosong, terutama bagi yang memiliki riwayat gastritis atau asam lambung. Sebaiknya minum kopi setelah sarapan, bahkan jika sarapannya hanya ringan seperti roti gandum atau pisang. Pilih kopi yang tidak terlalu asam, seperti kopi yang disangrai gelap, dark roast, yang cenderung lebih lembut di lambung. Dan tentu saja, batasi hingga 1-2 cangkir per hari, karena terlalu banyak bisa membuat sistem pencernaan terlalu aktif dan menimbulkan diare. Kombinasikan kebiasaan minum kopi dengan asupan serat yang cukup dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh, serta minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini menciptakan sinergi yang menjaga saluran pencernaan tetap sehat dan berfungsi optimal. 7. Kopi meningkatkan suasana hati dan mencegah depresi.
Hidup di usia lanjut seringkali membawa perubahan besar. Anak-anak sudah dewasa, rumah menjadi lebih sepi, rutinitas perlahan berubah, dan tak jarang muncul rasa hampa atau kehilangan arah. Hal-hal seperti itu sangat manusiawi, tapi jika tidak diimbangi dengan aktivitas yang menyenangkan atau suasana hati yang stabil, bisa berkembang menjadi depresi ringan, terutama pada lansia. Disinilah secangkir kopi bisa berperan lebih dari sekadar minuman pagi hari. Bukan rahasia lagi bahwa kopi memiliki kemampuan mengangkat suasana hati, tapi bukan karena enak rasanya semata, melainkan karena kopi mampu merangsang produksi hormon-hormon bahagia di otak, seperti dopamin dan serotonin. Dua zat inilah yang bertanggung jawab atas rasa tenang, rileks, dan semangat dalam menjalani hari. Ketika seseorang meminum kopi, terutama dalam suasana tenang seperti pagi hari di beranda rumah, tubuh bereaksi secara kimia. Kafein yang terkandung dalam kopi mulai bekerja, membuat otak lebih aktif dan siaga. Tapi tidak hanya itu, ia juga menstimulasi sistem limbik, bagian otak yang mengatur emosi. Hasilnya, muncul rasa senang, puas, atau bahkan antusias, meski hanya dari secangkir kecil. Hal ini sangat penting bagi para lansia yang sering mengalami penurunan produksi hormon kebahagiaan secara alami karena faktor usia, perubahan hormonal, dan penurunan aktivitas sosial. Dalam jurnal JAMA Internal Medicine, disebutkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi kopi secara rutin memiliki risiko depresi yang lebih rendah. Bahkan disebutkan bahwa kopi memiliki efek antidepresan alami yang bisa membantu mencegah penurunan mood berkelanjutan, terutama pada lansia. Mbah Suminah, 76 tahun, adalah contoh nyata. Setelah suaminya wafat, ia sering mengurung diri, tidak banyak bicara, bahkan nafsu makan pun menurun. Namun sang anak mulai mengajaknya membangun rutinitas baru, bangun pagi, menyeduh kopi bersama, dan mengajak ngobrol santai setiap hari. Hanya 15 menit, tapi konsisten. 3 bulan kemudian, Mbah Suminah mulai ceria lagi. Ia kembali merajut, bahkan mulai menyapa tetangga yang lewat. Kopi ini kayak teman ngobrol yang gak banyak tuntutan, tapi bikin tenang, katanya. Tentu bukan kopi saja yang membuat perubahan, tapi ritual menikmati kopi bisa menjadi jangkar psikologis yang memberi struktur dan makna pada hari-hari lansia. Ada aktivitas, ada harapan, ada rasa yang ditunggu. Ini menjadi semacam jangkar psikologis agar lansia tidak merasa terombang-ambing oleh kekosongan waktu. Untuk mendapatkan manfaat psikologis ini, minum kopi dengan cara yang mindful. Jangan terburu-buru. Rasakan aromanya. Nikmati panasnya cangkir di tangan. Perhatikan rasa pahit yang perlahan berubah jadi manis di lidah. Jadikan itu momen meditasi sederhana. Jika memungkinkan, kombinasikan dengan aktivitas yang juga menyenangkan. Membaca buku ringan, menulis jurnal, atau sekadar menikmati pemandangan pagi. Dan yang paling baik, jadikan kopi sebagai medium untuk bersosialisasi, ngobrol dengan pasangan, anak, cucu, atau teman sebaya. Kopi hitam pahit mungkin terasa pedih di lidah bagi sebagian orang. Namun setelah mengupas 7 fakta mengejutkan ini, jelas bahwa di balik kepahitannya, tersembunyi manfaat yang manis bagi kesehatan lansia. Dari meningkatkan energi dan fungsi otak, hingga menjaga jantung dan mencegah depresi, secangkir kopi bisa menjadi teman setia di usia senja. Namun, seperti segala hal baik dalam hidup, kuncinya ada pada moderasi dan cara konsumsi yang tepat. Jika Anda ingin merasakan semua manfaat ini, berikut beberapa tips ringkas mengonsumsi kopi untuk lansia. Batasi konsumsi hingga 1-2 cangkir kecil per hari. Minum di pagi atau siang hari, hindari setelah jam 2 siang agar tidak mengganggu tidur malam. Pilih kopi hitam tanpa gula, hindari kopi sachet yang penuh bahan tambahan. Jangan minum dengan perut kosong, selalu setelah makan walau ringan. Dan yang terpenting, dengarkan tubuh Anda. Jika merasa tidak nyaman, kurangi atau hentikan. Kopi bukanlah obat ajaib, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang lebih luas. Ia bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan hubungan sosial yang hangat. Jadikan kopi sebagai ritual yang memberi makna, bukan sekadar kebiasaan. Dengan pemahaman yang tepat, secangkir kopi hitam di pagi hari bisa menjadi salah satu kenikmatan sederhana yang membawa manfaat besar bagi kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Bukankah itu alasan yang cukup untuk mulai menyeduh secangkir esok pagi? Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat,
Jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga pengalaman Anda dengan kopi hitam di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan lebih lanjut. Pastikan juga untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Kami akan terus berbagi konten-konten bermanfaat yang bisa membantu Anda menjaga dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendekatan alami dan ilmiah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video edukatif kesehatan terbaru. Karena kesehatan optimal bisa kita raih hanya dalam 2 minggu dengan langkah yang tepat.